anggota DPRD dalam hal ini DPRD itu ada tiga fungsi gitu ya. Yang dua fungsinya nanti akan dijelaskan secara umum terkait kaitannya dengan Perda PDRD ini. Ketiga fungsi anggota DPRD atau DPRD secara uh, tugas itu yang pertama fungsi penganggaran, budgeting, yang kemudian kedua adalah fungsi legislasi, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, ketiga fungsi ini menjadi kalau bahasa kami gitu ya sebagai wakil dari masyarakat sering ditanyakan sebenarnya kerja anggota dewan itu apa gitu ya. Dan ketiga fungsi ini harus bisa dijelaskan oleh anggota dewan itu secara mudah dicerna kepada masyarakat sebagai yang diwakilinya dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana dan juga kami tentu secara lembaga juga harus bisa menerjemahkannya juga ke kalangan yang mungkin lebih baik secara tingkat pemahaman seperti di forum yang berbahagia ini. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya Paramita Mesayu yang kalau dalam surat dari PKN STAN itu disebutkan diminta oleh PKN STAN untuk pimpinan lembaga mengutus perwakilan perempuan untuk bisa menyampaikan materi dalam kesempatan kayak kali ini dan kebetulan juga gitu ya saya sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tangerang Selatan yang membidangi terkait perekonomian daerah pun adalah perempuan. Sehingga saya rasa kesempatan yang baik ini menjadi salah satu bukti peran perempuan di Kota Tangerang Selatan khususnya dan tentunya di kabupaten kota di seluruh Indonesia menjadi sesuatu hal yang strategis dan patut diberikan ruang sesuai dengan kerja-kerjanya. Ini biodata singkat yang tadi juga sudah dibacakan oleh moderator. Mungkin tadi moderator sempat menyampaikan ya S1 S2 saya kimia dan kemudian secara sistematis pola pikir eksakta saya mendorong juga memperkuat fungsi kerja saya sebagai anggota dewan di DPRD Kota Tangerang Selatan. Ya, Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa PKN STAN yang saya banggakan, tentu dalam berbagai kesempatan kita semua telah mengetahui bersama bagaimana peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah memiliki urgensi yang tentu sangat penting dalam konteks ekonomi dan pembangunan daerah. Kami di Komisi 3 yang membidangi perekonomian daerah selalu berbincang gitu ya dengan seluruh anggota Komisi 3 bahwa salah satu indikator keberhasilan kita di mata masyarakat gitu ya sebagai yang kita wakili adalah bisa mendorong pemerintah kota tentu untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan berfungsi untuk meningkatkan belanja dan pembangunan daerah yang menjadi lebih baik. Maka fungsi atau urgensi Perda PDRD yang paling utama adalah sebagai sumber pendapatan daerah. Patut disyukuri dan patut diapresiasi khusus Kota Tangerang Selatan, Bapenda, dan juga TAPD dalam berbagai macam pembahasan bahwa kemandirian perekonomian Kota Tangerang Selatan cukup baik, di mana PAD-nya itu mensupport lebih dari 50% APBD yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kemudian Perda PDRD ini tentu juga harus bisa mendorong pembangunan daerah. Sebagaimana tadi semangat yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga pemateri sebelumnya ya, Bu Direktur, bahwa bagaimana PDRD ini harus menjadi local taxing power.
Nah, ini harus sejalan bagaimana local taxing power ini harus juga bisa mendorong pembangunan daerah menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya uh, urgensinya adalah pengelolaan sumber daya daerah. Nah, nanti ini ada beberapa catatan poin kritis saya dalam konteks penerapan sampai tahun 2024 ini. Setidaknya sampai hari ini kami menjalankan fungsi pengawasan kami di triwulan pertama, pencapaian target pendapatan yang sudah kita sepakati bersama bahwa pengelolaan sumber daya daerah ini perlu tentu terus dioptimalkan dalam rangka mencapai target pendapatan yang sudah kita sepakati bersama dengan eksekutif. Kemudian tentu Perda PDRD harus menguatkan implementasi otonomi daerah yang ada di masing-masing kota kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga ini yang paling penting semangatnya adalah untuk menarik investasi ke daerah. Maka selanjutnya setelah kita tahu urgensi Perda PDRD ini, next slide, kita juga harus bisa mengetahui sejarah dari perjalanan Perda pajak dan retribusi daerah. Karena memang dari perjalanannya gitu ya, di Perda nomor 7 tahun 2010 itu pajak daerah terpisah dengan retribusi daerah gitu ya. Dan kemudian Perdanya berubah di tahun 2017 menjadi Perda nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Perda nomor 7 sebelumnya. Kemudian di tahun 2021 pun tentang retribusi daerah ditambahkan gitu ya, menjadi terpisah Perdanya khusus membahas tentang retribusi daerah. Dan kemudian ada Perda nomor 8 tahun 2022 tentang retribusi daerah dan kemudian disatukan kembali menjadi Perda nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini perjalanan Perda PDRD yang ada di khususnya di Kota Tangerang Selatan. Sehingga perjalanan sejarah ini perlu kita buat milestone-nya gitu ya, bahwa perbaikan-perbaikan tujuan dibuatnya Perda PDRD ini juga sejalan dengan substantifnya. Maka teman-teman di akademisi, kemudian teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa juga harus bisa melihat apa namanya itikat baik mungkin ya pemerintah pusat dan juga apa namanya adaptasi dari pemerintah daerah untuk bisa melihat sejarah perjalanan Perda PDRD untuk penguatan perekonomian kota kabupaten seluruh Indonesia. Selanjutnya, next slide. Nah, Tangsel sendiri memiliki fungsi kemitraan yang strategis antara eksekutif dan legislatifnya, maka termasuk kota kabupaten yang paling awal gitu ya, terdepan mengesahkan Perda PDRD-nya. Saya termasuk salah satu anggota pansus di Perda PDRD ini yang ketika pembahasan saat itu disampaikan bahwa Pak Kepala Bapenda Pak Taher menyampaikan bahwa ada banyak pemerintah kota kabupaten yang antri gitu ya asistensi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya uh, ter, tersandung di beberapa apa namanya atau terganjal ya bahasanya gitu ya terganjal di beberapa step dan alhamdulillah Tangsel termasuk uh, kota kabupaten yang terdepan sehingga di triwulan pertama di tahun 2023 yaitu di 27 Maret Tangsel sudah punya Perda PDRD dan ini juga dalam pansus kami mendorong bahwa Perwal atau Perkada peraturan kepala daerah harus segera juga menjadi pelengkap bahwa penerapan Perda ini menjadi jangan sampai tumpul gitu ya karena telatnya Perwal ditetapkan oleh wali kota beserta jajaran sehingga ini menjadi kata kunci bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif itu tidak hanya berhenti dalam sinergi pembuatan perda, tetapi juga harus
mendorong pembuatan perkada atau perwal kalau di Kota Tangerang Selatan untuk bisa implementasi dari Perda PDRD ini menjadi baik ke depannya. Selanjutnya, ya, sebagaimana kita tahu dan tadi juga sudah dibahas di materi sebelumnya, Perda PDRD ini memiliki dasar hukum bagaimana kita bisa melihat bahwa di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 kita bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Dan selanjutnya diperkuat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang terbaru terkait HKPD ini di pasal 94, jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi saat terhutang pajak dan lain sebagainya ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar penghutang pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, maka regulasi Perda PDRD di Kota Tangerang Selatan pada khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait HKPD dan juga diperkuat oleh PP Nomor 23 Tahun 2023 tentang KU PDRD yang tadi sering dibunyikan di materi-materi sebelumnya dan juga di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di Perda Nomor 7 Tahun 2010 dan Perda Nomor 10 Tahun 2023 secara umum tadi sudah dijelaskan di pemateri pertama dan nanti secara khusus terkait ketangselan detail akan disampaikan oleh mitra kerja saya, oleh Bapenda, bahwa nanti ada jenis pajak yang disimplifikasi tadi ya, disampaikan bahwa ada pajak barang dan jasa tertentu yang itu tadinya menjadi 5 pointer dijadikan satu ke PBJT dan juga pajak-pajak yang lainnya yang bertambah itu adalah option dan juga ini menjadi apa namanya menjadi uh, tanda petik gitu ya. Kalau sebelumnya dibagi hasil dalam poin komitmen yang tadi pemateri satu sampaikan itu memang menjadi apa namanya dinamika tersendiri. Ada komunikasi-komunikasi politik gitu ya. Ketika memang kita merancang bangun rencana APBD di tahun mendatang gitu ya di Badan Anggaran misalnya kita memasang bagi hasil itu berapa dan kemudian nanti terrealisasi berapa itu ada komunikasi politik di dalamnya. Nah, nanti kita lihat ya dalam perjalanannya itu option PKB, option BBNKB nanti seperti apa yang pola sebelumnya mungkin dengan bagi hasil dan nanti di tahun 2025 dengan jenis option ini. Kemudian selanjutnya, nah tadi untuk pajak dan kemudian perubahan pada retribusi daerah. Ada yang dia saya tandai orange ini berubah dan hampir 16 ya. Ada pointernya retribusi berkurang, retribusi daerah berkurang dari 16 menjadi 8 retribusi. Dan hanya ada penambahan satu jenis retribusi yaitu terkait retribusi RPH. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya dulu terkait retribusi saya ingin apa namanya menyampaikan bahwa retribusi daerah berkurang dari 16 menjadi 8 retribusi secara kelembagaan gitu ya. Secara kelembagaan saya di DPRD Kota Tangerang Selatan itu
menemui ada perlu penyesuaian ya, penyesuaian mitra kerja. Karena dari 16 menjadi 8 ini setengahnya sendiri itu berkurang gitu ya, berkurang, maka ada penyesuaian mitra kerja yang menjadi kemitraan dari DPRD bersama eksekutif. Nah, ini perlu penyesuaian dari tatip kita tersendiri, dan juga ini menjadi dinamika internal ya mungkin di pemerintah kota kabupaten. Ada mungkin di setiap pemerintah kota kabupaten itu ada akan berbeda muatan lokalnya. Khusus di Kota Tangerang Selatan ada pointer yang saya apa namanya agak highlight gitu ya, terkait retribusi. Contohnya adalah pengendalian menara telekomunikasi itu kita kehilangan potensinya itu banyak sekali, dan juga yang lain mungkin menjadi pelayanan gitu ya, pelayanan. Dan juga mungkin retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan itu menjadi salah satu yang kami kritisi dalam apa namanya rapat-rapat kami, bahwa ada loss pendapatan berkurang cukup banyak ya di retribusi yang tadi saya sampaikan. Pengendalian menara telekomunikasi dan lain sebagainya. Meskipun gitu ya, meskipun ada pelayanan di sana, tapi ini menjadi salah satu fungsi kami tentu di mitra kerja menyampaikan ada tidak peluang untuk misalnya diretribusi penggunaan barang milik daerah, karena memang menggunakan BMD di sana. Tapi memang sampai saat ini masih belum ada peluang untuk apa namanya pointer pendapatan dari retribusi daerah yang berubah karena eh, Perda PDRD ini. Selanjutnya, tantangan implementasi Perda PDRD yang nanti jadi ranah Bapenda akan disampaikan detail oleh mitra kerja kami di Bapenda, berapa yang mungkin akan berubah dan akan yang bertambah, karena dalam pembahasan panitia khusus ketiga pajak PDRD yang lalu, kami sempat menyampaikan di pansus itu meminta teman-teman Bapenda untuk mengadakan simulasi apa yang berubah dan juga apa dampaknya Perda PDRD ini ketika diimplementasikan di Kota Tangerang Selatan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, slide selanjutnya kita bisa melihat ya peluang bagaimana pajak reklame PBJT nanti disampaikan jelas oleh teman-teman Bapenda, dan di slide selanjutnya ya. Ini terkait option, dan juga saya rasa masih kental ya komunikasi politik nanti di sana untuk bisa apa penambahan, karena menurut kalkulasi khusus di Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten itu ada penambahan persentase, dan itu bisa menutupi dalam tanda kutip ya, menutupi pengurangan retribusi penyesuaian retribusi yang ada di Kota Tangerang Selatan dengan option ini. Selanjutnya. Nah, ini terkait fungsi pengawasan DPRD atas Perda PDRD. Jadi, kalau di awal tadi banyak saya sampaikan bahwa DPRD Kota Tangerang Selatan dan juga secara umum DPRD memiliki fungsi pembentukan dan terlibat dalam proses pembentukan Perda PDRD sejak perumusan hingga pengesahan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kami terus mendalami ketika pembahasan pansus apa muatan-muatan lokal yang bisa dimasukkan dalam Perda tersebut tanpa mengurangi dari peraturan-peraturan atau melanggar peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Dan juga tentu kami DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan secara implementasi, melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemkot dalam pengelolaan pajak daerah serta retribusi daerah. Setiap triwulan kami melakukan pengawasan terkait pencapaian target, hambatan, tantangan dalam pencapaian target, dan juga
ini terus kita evaluasi secara berkala oleh DPRD Kota Tangerang Selatan karena memang fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD. Dan selanjutnya di slide selanjutnya, fungsi pengawasan DPRD atas Perda PDRD ini juga evaluasi kinerja, memastikan bahwa pendapatan dari PDRD digunakan secara transparan dan akuntabel. Memeriksa apakah pendapatan yang diperoleh sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan apakah penggunaannya secara belanja daerah itu telah efisien oleh eksekutif. Dan ini uh, juga punya fungsi tersendiri yaitu kolaborasi dengan BPK dan lembaga pengadaan lainnya untuk bisa uh, melakukan pemeriksaan dan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan PDRD secara menyeluruh di Kota Tangerang Selatan khususnya. Nah, ini menjadi gambaran tersendiri bagi kita semua bahwa pelaksanaan pembentukan mulai dari pembentukan dan juga pengesahan Perda PDRD ini melibatkan DPRD untuk menjalankan fungsi legislasinya dan juga berkolaborasi aktif dengan teman-teman eksekutif dalam hal ini Bapenda. Dan ini terus kita evaluasi apakah akan terjadi koreksi atau terjadi penambahan dari pendapatan asli daerah yang dikumpulkan dan digunakan untuk pembangunan Kota Tangerang Selatan. Dan materi dalam kesempatan kali ini mungkin lebih banyak gitu ya, lebih banyak memberikan gambaran bahwa tentu pemungutan dan juga pemutahiran data dari pajak dan retribusi yang ada di Kota Tangerang Selatan perlu peran aktif semua pihak, bukan hanya sekedar teman-teman eksekutif, tapi juga kami dari DPRD Kota Tangerang Selatan yang juga menjadi perwakilan masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk bisa memberikan edukasi kepada konstituen kami. Maka tidak jarang dalam pelaksanaan kinerja dari eksekutif melibatkan kami juga di DPRD Kota Tangerang Selatan untuk bisa memberikan uh, wawasan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan bahasa yang lebih sederhana dan bisa dimengerti untuk bisa meningkatkan peran aktif masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam memberikan uh, pajak dan retribusinya untuk pembangunan Kota Tangerang Selatan. Seperti itu. Terima kasih. Banyak mungkin apa namanya hal-hal yang bisa diperkaya dalam narasumber-narasumber selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya untuk bisa memberikan gambaran dan wawasan terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya juga sudah ada di hampir seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tujuan lokal taxing power itu bisa terlaksana dan juga hal ini tentu berdampak positif terhadap pembangunan daerah di masing-masing daerah di kota kabupaten seluruh Indonesia. Kami DPRD khususnya gitu ya, tentu selalu mensupport secara positif apa yang bisa diberikan terbaik untuk masyarakat, khususnya kalau kami di Kota Tangerang Selatan selalu memberikan support positif kepada eksekutif selama itu baik dan juga masyarakat Kota Tangerang Selatan memberikan kontribusi dan merasakan kebaikan dari pembangunan yang dilakukan dari pendapatan-pendapatan yang dikoleksi untuk bisa memberikan kebaikan pembangunan Kota Tangerang Selatan. Sekian dari saya, mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa diambil hikmahnya dan juga diterapkan kebaikan-kebaikannya untuk pelaksanaan Perda PDRD sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Prima atas panduan.